Jadi banyak kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di pusat sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda, ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat kan 10 itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Fakta-fakta penangkapan Ustadz Farid Ogbah hingga Zain An-Najah dalam kasus terorisme. Sebelum ditangkap Densus 88, Ustadz Farid Ogbah sempat unggah pertemuan dengan Anies Baswedan. Sebelum ditangkap Densus 88, Ustadz Farid Ogbah sempat sambangi Istana Negara dan nasihati Jokowi 5 hal. Densus 88 tangkap anggota Komisi Fatwa MUI, relawan Jokowi, pantesan Anwar Abbas kerap menyerang. Kumparan.com. Fakta-fakta penangkapan Ustadz Farid Ogbah hingga Zain An-Najah dalam kasus terorisme. Densus 88 menangkap Ustadz Farid Ogbah terkait dengan terorisme. Penangkapan dilakukan pada Selasa 16 November pagi di rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Di rumahnya, penggeledahan juga di rumah. Selesai sholat subuh, beliau sebetulnya jadwal ke Cirebon untuk dakwah. Kata anggota tim pengacara Muslim Ahmad Midan saat dihubungi Selasa 16 November. Ustadz Farid Ogbah selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Berdasarkan informasi yang diterima dari tim pengacara Muslim TPM, Ustadz Farid ditangkap Densus 88 usai sholat subuh pagi ini sebelum ia berangkat ke Cirebon dan Yogyakarta untuk menghadiri acara partai dan berdakwah. Ustadz Farid Ahmad Ogbah merupakan salah satu tokoh Islam yang mendirikan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI. Selain aktif di MIUMI, pria kelahiran Bangil 5 Mei 1963 ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Islam. Yayasan ini didirikan bermula dari pengelolaan dakwah di internet melalui situs www.alislam.org.id yang pertama kali muncul di akhir tahun 1998. Di tahun 2005, Yayasan Al-Islam membangun sebuah Islamic Center di daerah Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi. Tujuannya adalah untuk membangun kader-kader dakwah yang memiliki akidah yang lurus dan pemahaman agama yang memadai. Kader-kader dakwah itu digembleng dalam sebuah kegiatan, yaitu Pesantren Tinggi Al-Islam. Kegiatan inilah yang sekarang kemudian menjadi kegiatan utama Yayasan Al-Islam. Ustadz Farid yang pernah menjabat Ketua Dewan Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu juga dikenal sebagai ulama anti Syiah. Ia kerap memberi seminar dan postingan di media sosial untuk menyebarkan keyakinannya tersebut. Peran Ustadz Farid Ogbah terkait kasus terorisme. Farid diketahui terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah atau JI sebagai Dewan Syuro, Dewan Syariah BM-MBA, serta pendana dalam Perisai Nusantara Esa. Keterlibatan sepuh atau Dewan Syuro JI kemudian anggota Dewan Syariah BM-ABA. Kemudian tahun 2018 dia ikut memberikan uang tunai untuk Perisai Nusantara Esa. Jelas Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan Selasa 16 November. Lebih lanjut, Farid diketahui juga ikut menjadi pembuat wadah solusi soal pengamanan anggota JI. Dia, Farid, ikut memberikan solusi kepada saudara AS yang telah ditangkap terkait dengan pengamanan anggota JI pasca penangkapan saudara PW dengan membuat wadah baru, tambah Ramadan. Densus 88 juga tangkap anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain.
Selain itu, Densus 88 juga menangkap Anung Al-Hamad hingga Ahmad Zain An-Najah terkait dugaan tindak pidana terorisme. Ahmad Zain An-Najah disebut sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Pesantren Tinggi Al-Islam yang bernaung di bawah Yayasan Al-Islam yang diketuai Ustadz Farid Ahmad Ogbah. Ahmad Zain An-Najah juga dikenal sebagai doktor di bidang usul fikih lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah 16 Januari 1971 ini merupakan doktor dalam bidang syariah dengan predikat summa cum laude, martabat Asy-Syaraf Al-Ula, di Fakultas Studi Islam Universitas Al-Azhar. Polri punya bukti kuat keterlibatan Ustadz Farid Ogbah hingga Ahmad Zain An-Najah dalam kasus terorisme. Polisi menyebutkan salah satu sudah memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjerat ketiganya. Kita sudah kumpulkan bukti yang cukup, kita yakin, kemudian kita lakukan tindakan dan upaya hukum, jelas Kabag Penuf Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan Selasa 16 November. Namun Ramadan tak menjelaskan bukti apa saja yang memperkuat jika Ustadz Farid Ogbah, Anung Al-Hamad hingga Ahmad Zain An-Najah terlibat dalam kasus dugaan terorisme. Lebih lanjut, Ramadan menyebutkan bukti-bukti tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan beberapa tersangka yang lebih dulu ditangkap tim Densus 88. Bukti-bukti tentu dari hasil pemeriksaan beberapa tersangka yang telah ditangkap Densus 88, tambah Ramadan. Kemudian Ramadan menjelaskan bahwa peran serta keterlibatannya dalam organisasi yang diduga mengarah ke terorisme menjadi alasan dilakukannya upaya hukum terhadap ketiganya. Jadi fokus penyidikan adalah keterlibatan para tersangka dalam keterlibatan tindak pidana terorisme, pungkasnya. Polri jelaskan peran yang bisa jerat seseorang ke kasus terorisme. Penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap Ustadz Farid Ogbah hingga Zain An-Najah didasari pada peran dan keterlibatannya dalam jaringan terorisme. Lantas peran seperti apa yang bisa membuat seorang dicap sebagai teroris? Menurut Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan, siapapun yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan terorisme, harus siap menghadapi konsekuensi hukum. Keterlibatan itu bisa terjun langsung menyokong dana, itu bisa disebut keterlibatan. Konsekuensinya adalah proses hukum, jelas Ramadan kepada wartawan Selasa 16 November. Siapapun orang, siapapun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme pasti akan menghadapi proses hukum, tegasnya. Lebih lanjut, Ramadan menjelaskan bahwa ketiga terduga terorisme tersebut berperan dalam organisasi yang diduga mengarah ke aksi terorisme, seperti Jamaah Islamiyah atau JI dan LAS BM-ABA. Pertama, mereka sebagai Dewan Syuro Sepuh dari JI. Yang kedua, mereka sebagai Dewan Syariah LAS BM-ABA yang juga dikelola oleh JI, tambah Ramadan. LAS BM-ABA melakukan penggalangan dana yang sebagian dana tersebut dialokasikan guna mendukung aksi terorisme, di mana BM-ABA ini mengumpulkan dana, menggalang dana yang terkumpul sebagian digunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme, jelas Ramadan. Akibat peran dan keterlibatannya tersebut, tim Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 3 orang terduga teroris tersebut. Sementara itu dilansir dari galamedia.pikiranrakyat.com, sebelum ditangkap Densus 88, Ustadz Farid Ogbah sempat unggah pertemuan dengan Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia PDRI, Ustadz Farid Ogbah sempat bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum akhirnya ditangkap Densus 88 anti teror. Pertemuan keduanya terjadi saat Anies mengunjungi kediaman ibu mertua Farid Ogbah 3 hari sebelum penangkapan. Anies datang untuk melayat ibu mertua Farid yang baru saja meninggal dunia. Hal itu terungkap dari postingan Farid Ogbah yang mengunggah pertemuan dengan Anies Baswedan di akun media sosial Instagram. Alhamdulillah, hari ini tanggal 14 November 2021, Pak Anies @Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, hadir di rumah duka ibu mertua saya, tulis Farid dalam keterangan unggahan yang dikutip Galamedia Rabu 17 November. Dalam keterangan unggahannya itu, Farid Ogbah juga turut mendoakan ibu mertuanya. Semoga mertua kami Ibu Fetum binti Abdullah Bawazir diampuni dosanya dan dirahmati Allah
dengan jannah, ujarnya. Di kesempatan lain, Ustadz Farid Ogbah juga turut mengunggah foto ketika karya bukunya dibaca Anies. Ia menuliskan keterangan yang mengharapkan bukunya bisa menginspirasi mantan Menteri Pendidikan tersebut. Pak Gubernur DKI Anies Baswedan lagi baca buku saya, semoga menginspirasi beliau. Wafaqahullah, tuturnya. Kini nama Farid Ogbah mendadak ramai diperbincangkan karena diduga terlibat kegiatan teroris hingga ditangkap Densus 88. Farid ditangkap di kediamannya di daerah Bekasi usai sholat subuh Selasa 16 November 2021. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Farid Ogbah terlibat dalam kelompok teroris Jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Farid merupakan sesepuh JI yang juga anggota Dewan Syariah Las BM Abdurrahman bin Auf. Farid terbukti pernah menyalurkan dana 10 juta rupiah untuk perisai Nusantara SA tahun 2018. Di tahun 2018 yang bersangkutan memberikan uang tunai 10 juta rupiah untuk perisai Nusantara SA, ujar Ahmad Ramadan kepada wartawan. Las BM Abdurrahman bin Auf dan perisai Nusantara SA merupakan dua lembaga di bawah naungan JI. Las BM Abdurrahman bin Auf adalah lembaga amil zakat yang beberapa waktu lalu terbongkar identitasnya pasca penangkapan teroris di Lampung. Sebelum ditangkap Densus 88, Ustadz Farid Ogbah sempat sambangi Istana Negara dan nasihati Jokowi 5 hal. Masyarakat dihebohkan dengan penangkapan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia PDRI Ustadz Farid Ogbah oleh Densus 88 anti teror. Diketahui Ustadz Farid Ogbah ditangkap Densus 88 anti teror di kediamannya di daerah Bekasi usai menunaikan sholat subuh Selasa 16 November 2021. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Farid Ogbah terlibat dalam kelompok teroris Jaringan Jamaah Islamiyah. Menurutnya Farid Ogbah merupakan sesepuh kelompok teroris JI yang juga anggota Dewan Syariah Las BM Abdurrahman bin Auf. Ahmad Ramadan juga menyampaikan Farid Ogbah terbukti pernah menyalurkan dana sekitar 10 juta rupiah untuk perisai Nusantara SA di tahun 2018. Di tahun 2018 yang bersangkutan memberikan uang tunai 10 juta untuk perisai Nusantara SA, ujarnya kepada wartawan. Sedangkan perisai Nusantara SA merupakan sayap organisasi kelompok teroris JI dalam bidang advokasi. Penangkapan Farid Ogbah oleh Densus 88 anti teror ini tentunya sangat mengejutkan publik. Pasalnya selama ini ia lebih dikenal masyarakat lewat ceramah-ceramahnya yang membongkar aliran-aliran sesat. Kala media juga menemukan temuan baru perihal Ustadz Farid Ogbah yang kini ditangkap Densus 88 anti teror dan menjadi terduga teroris itu. Temuan baru itu terkait Ustadz Farid Ogbah yang ternyata pernah menyambangi Istana Negara dan bertemu Presiden Jokowi jauh sebelum ia ditangkap Densus 88 anti teror. Pertemuan antara Ustadz Farid Ogbah dengan Presiden Jokowi itu terjadi pada tahun lalu, tepatnya pada 29 Juni 2020. Bahkan hal itu terekam jelas lewat jejak digital Ustadz Farid Ogbah yang tampak mengunggah pertemuannya dengan Presiden Jokowi di akun media sosial Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Ustadz Farid Ogbah juga menuliskan narasi bahwa ia meminta Presiden Jokowi untuk mencabut rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Bertemu Presiden, alhamdulillah baru saja sebelum asar hari ini kami bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Lalu kami minta beliau agar segera mencabut RUU HIP, tulis Ustadz Farid Ogbah dalam keterangan unggahan di akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, Ustadz Farid Ogbah juga menyampaikan bahwa ia bersama rombongan Persaudaraan Muslim Indonesia atau Parmusi juga meminta Presiden Jokowi agar membangun pasar-pasar syariah. Setelah itu kami minta untuk membangun pasar-pasar syariah, terangnya. Bahkan Ustadz Farid Ogbah juga sempat menasihati Presiden Jokowi 5 hal. Berikut 5 nasihat Ustadz Farid Ogbah untuk Presiden Jokowi. 1. Tegakkan sholat dan kebenaran. 2. Tegakkan keadilan. 3. Pilih orang yang tepat. 4. Basmi korupsi. 5. Pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan. Densus 88 tangkap anggota Komisi Fatwa MUI, relawan Jokowi, pantesan Anwar Abbas kerap menyerang.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI saat ini tengah menjadi sorotan menyusul adanya seorang pengurus yang ditangkap Densus 88 anti teror. Diketahui pengurus tersebut adalah Ahmad Zain An-Najah yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Ahmad Zain An-Najah terlibat ke dalam kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah. Pihak kepolisian juga menyebut bahwa Ahmad Zain An-Najah terlibat sebagai Dewan Suro JI dan Ketua Dewan Syariah Las BM Abdurrahman bin Auf. Las BM Abdurrahman bin Auf ini merupakan lembaga amil zakat yang beberapa waktu lalu terbongkar identitasnya pasca penangkapan teroris di Lampung. Menyikapi adanya salah satu pengurus MUI yang ditangkap Densus 88 anti teror itu, membuat relawan Jokowi yaitu Dede Budiarto ikut bereaksi. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Dede Budiarto menyinggung Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang akhir-akhir ini kerap menyerang Densus 88 dengan pernyataan-pernyataannya. Dede merasa tak heran dengan tindakan Anwar Abbas yang selalu mengatakan Densus 88 hanya sibuk mengurusi kelompok-kelompok radikal. Hal itu dikarenakan pada akhirnya Densus 88 berhasil meringkus salah satu bawahan Anwar Abbas yang merupakan terduga teroris. Pantesan aki-aki waktu MUI menyerang dengan mengatakan Densus 88 hanya sibuk mencari kelompok-kelompok radikal saja, tidak terjun di Papua, ujarnya dikutip Galamedia Rabu 17 November 2021. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Anwar Abbas menjadi salah satu tokoh yang dengan lantang mengkritik tindakan Densus 88. Apalagi saat Densus 88 menyita ratusan kotak amal di Lampung yang diduga digunakan untuk pendanaan kelompok teroris JI, membuat Anwar Abbas semakin marah. Menurutnya, masalah radikalisme dan terorisme itu sangat mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Namun ia mempertanyakan alasan Densus 88 yang terlalu sibuk mengurusi kelompok-kelompok radikal. Masalah radikalisme dan terorisme memang menjadi ancaman bagi masa depan bangsa dan negeri ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Densus 88 ini hanya sibuk mencari kelompok-kelompok radikal saja, kata Anwar Abbas beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Anwar Abbas sempat meminta Densus 88 untuk menghentikan pencarian terhadap kelompok-kelompok radikal karena ada hal yang lebih penting. Hal yang lebih penting daripada mencari kelompok radikal itu, dikatakan Anwar Abbas, soal bagaimana Densus 88 menumpas para teroris KKP di Papua. Ia menegaskan bahwa selama ini Densus 88 tidak pernah terdengar dalam menumpas para teroris KKP di Papua. Sementara mereka, Densus 88, tidak terdengar beritanya terjun di Papua bagi mencari dan menangkap para pelaku yang memang sudah jelas-jelas bersenjata, bahkan sudah banyak membunuh para tentara dan warga masyarakat kita yang ada di sana, pungkasnya.